Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mem Ika dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita melanjutkan materi pada bab 3. Kita akan belajar mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Silakan diperhatikan dengan baik. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Untuk menentukan kedudukan atau posisi suatu titik P, H, K terhadap lingkaran dilakukan dengan mensubstitusikan titik P, H, K ke persamaan lingkaran tersebut dan membandingkannya dengan nilai dari R kuadrat atau jari-jarinya dikuadratkan. Kedudukan titik ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah titik P, H, K. Ini terletak di dalam lingkaran L dengan pusatnya di titik A, B dan jari-jari R. Nah, ini jelas ya. Jika disediakan gambar titik P, H, K ini terletak di dalam lingkaran L. Selanjutnya untuk yang kedua, gambar kedua ini kita lihat titik H, nya ini terletak pada lingkaran. Dan gambar yang ketiga, titik P, H, K terletak di luar lingkaran. Nah, selanjutnya bagaimana jika yang diketahui pada soal adalah sebuah titik dan persamaan lingkaran? Kita diminta menentukan kedudukan titik tersebut pada lingkaran yang diketahui. Kita lihat tabel ya. Kita lihat jika lingkarannya dengan pusat di titik 0,0 dan jari-jari R, kita tahu bahwa lingkaran dengan pusat di titik 0,0 dan jari-jari R persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini tinggal kita substitusikan. Jika titiknya H, maka X nya kita ganti dengan H dan Y nya kita ganti dengan K. H kuadrat ditambah K kuadrat. Nah, ini kalau hasilnya adalah kurang dari R kuadrat, maka nanti titik H, K terletak di dalam lingkaran. Nah, jika H kuadrat ditambah K kuadrat sama dengan R kuadrat, maka titik H, K terletak pada lingkaran. Dan jika H kuadrat ditambah K kuadrat ini lebih dari R kuadrat, maka titik H, K terletak di luar lingkaran. Selanjutnya untuk lingkaran dengan pusatnya di A, B dan jari-jari R, persamaannya adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita tinggal mensubstitusikan X nya dengan H dan Y dengan K. Kita dapatkan X dikurangi A kuadrat ditambah K dikurangi B kuadrat. Ini kalau hasilnya adalah kurang dari R kuadrat, maka titik H, K terletak di dalam lingkaran. Nah, jika H dikurangi A kuadrat ditambah K dikurangi B kuadrat ini sama dengan R kuadrat, maka titik H, K terletak pada lingkaran. Dan H dikurangi A kuadrat ditambah K dikurangi B kuadrat ini kalau hasilnya lebih dari R kuadrat, maka titik H, K terletak di luar lingkaran. Selanjutnya, bagaimana jika yang diketahui adalah sebuah titik H, K dan bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini pada dasarnya konsepnya sama seperti tadi ya. Nah, jika kita substitusikan nilai H dan K, hanya X nya ini kita ganti dengan H dan Y nya kita ganti dengan K. Ini kalau kita hitung hasilnya ternyata kurang dari 0, maka titik H, nya terletak di dalam lingkaran. Kalau hasilnya sama dengan 0, maka terletak pada lingkaran, dan jika hasilnya lebih dari 0, maka terletak di luar lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh. Contoh 1, tentukan kedudukan titik P yaitu negatif 1,6 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40.
Kita substitusikan titik negatif 1,6, X nya kita ganti dengan negatif 1 dan Y nya kita ganti dengan 6. Nah, kita peroleh negatif 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Negatif 1 kuadrat 1, 6 kuadrat 36. Kalau kita tambahkan 1 ditambah 36, hasilnya adalah 37. Nah, karena selanjutnya kita bandingkan dengan ruas kanan atau R kuadratnya. Kita bandingkan dengan nilai 40. 37 kurang dari 40, maka titik P negatif 1,6 kalau kurang dari tadi ya, maka titiknya terletak di dalam lingkaran. Lanjut contoh 2. Tentukan kedudukan titik P negatif 1,1 terhadap lingkaran X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9. Kita substitusikan ya, nilai negatif 1 nya ini kita substitusikan, X nya ganti negatif 1, Y nya diganti dengan 1. Negatif 1 dikurangi 3 kuadrat ditambah 1 dikurangi 2 kuadrat. Ini negatif 4 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat sama dengan 16 ditambah 1 sama dengan 17. Selanjutnya kita bandingkan dengan nilai R kuadratnya yaitu 9. Nah, ternyata 17 lebih dari 9, maka titik, nah ini harusnya titik P negatif 1,1 ya, terletak di luar lingkaran. Nah, kalau lebih dari berarti titiknya terletak di luar. Oke. Contoh ketiga, tentukan posisi titik P 3,2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 4Y dikurangi 23 sama dengan 0. Kita substitusikan 3 ke dalam X dan 2 ke dalam Y. 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 6 dikali 3 dikurangi 4 dikali 2 dikurangi 23. 3 kuadrat 9 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 6 kali 3 18 dikurangi 4 kali 2 8 dikurangi 23. 9 ditambah 4 13 ditambah 18 31 dikurangi 8 dikurangi 23, hasilnya 0. Kita bandingkan dengan ruas kanan yaitu 0. Nah, karena sama hasilnya 0 sama dengan 0, maka titik 3,2 terletak pada lingkaran. Nah, karena hasilnya sama, maka titiknya terletak pada lingkaran. Nah, demikian untuk materi pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.